Jadi 12% itu pun nanti tanggal 1 Januari. Jadi dan kenanya itu sudah lama, bukan baru. Nih ya, sekali lagi saya garis bawahi udah dengan berdasarkan PMK 69 ini tahun 2022. Jadi ilustrasinya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Selamat nih, sengaja namanya Selamat. Selamat top up 1 juta. Teman-teman kalau top up 1 juta di Imani ada kan ya, Imani 500 juta. Kan biayanya 1.500 tuh. Ya, jadi jasa yang yang dikenakan PPN itu ya atas 1.500-nya atas jasanya. Jadi 1.500 itu dari yang disebutnya biaya admin. Itu kalau dalam istilah pajak 600.000, jasanya 1.500. Kita nggak tahu, kita nggak kelihatan karena itu sudah diperhitungkan oleh providernya. Tapi dari 500.000-nya ketika kita beli makan 100.000, beli pulsa 50.000, kena lagi nggak? Enggak, ya kan? Nah, kan teman-teman mereka sendiri. Nah ini yang saya ingin berikan penjelasan. Nah minta tolong teman-teman nanti tolong dijelaskan ke masyarakat karena masyarakat itu masih mikirnya gitu. Oh berarti setiap itu dipakai kena dong. Terus kenanya 12%, enggak. Jadi yang kena atas jasanya. Jasa atau biaya adminnya kalau ngetopnya itu di itunya jasanya. Nah begitu juga dengan tadi sama nih e-wallet ataupun Imani. Imani kita kan kalau ngisi Imani saya biasanya pakai mandiri, saya tuh langganan Imani saya tahu banget. Karena setiap saya ngisi saya 500.000, yang nggak punya duit saya nih, karena saya kan masuk tol terus. Ya setiap kali ngisi ya udah 1.500, tapi sekali itu aja. Ketika saya gunakan tiap saat saya ngetap tol kan nggak kena, nggak ada PPN di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, tolong mungkin ini sebagai penambahan pengetahuan memperkuat aja ya. Nggak ada yang hal baru dari keterangan tertulis yang ini tuh nggak ada yang hal baru, tidak ada hal baru. Saya hanya ingin memperkuat pemahaman teman-teman semuanya terkait dengan transaksi uang elektronik dan dompet digital ini. Jadi mungkin transaksi uang elektronik dan dompet digital bukan berarti transaksinya yang dikenakan, tapi sekali lagi jasanya, ya. Oke. Nanti kalau teman-teman masih ada yang belum ini silahkan tanya. Kemudian yang kedua yang QRIS nih. Ini QRIS juga banyak yang masih dalam tanda kutip ketika teman-teman yang terutama di media sosial ya. Kalau di media yang elektronik maupun cetak karena memang kita dapat ini jadi ada beberapa 1-2 yang mohon maaf harus saya telepon, mungkin teman-teman yang itu tolong diluruskan bukan begini gitu maksudnya ya. Tapi yang rata-rata sih sudah benar. Nah ini QRIS itu kan teman-teman sekarang sudah sangat biasa lah. Kita beli gorengan aja sekarang pakai QRIS kan. Nah kita beli teh manis, beli apa segala macam pakai QRIS. Nah mungkin sebelum saya bisa ini kalau kita beli misalnya kita ngisi QRIS-nya 1.000, harganya gini deh. Yang paling gampang saya kalau hari Jumat pagi saya olahraga di GBK lari. Itu kalau mau ketemu saya pagi-pagi hari Jumat di GBK, sekalian pamer. 10 kilo lumayan. Saya habis itu saya beli aqua biasanya atau nggak boleh nyebut merek minuman botol. Kenapa? Ya air mineral. Terima kasih Mas Wildan. Beli air mineral. Itu harganya 6.000. Saya tanya pakai QRIS bisa nggak gitu, kadang-kadang kan oh bisa, jadi saya kan nggak pernah bawa dompet, nggak pernah apa, ya udah, please 6.000. Tapi suatu saat saya punya uang, saya bayar pakai cash, berapa Bu? 6.000. Sama, nggak ada beda. Nah, kenapa harganya ada? Ya memang bukan itu yang dikenakan. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar untuk dilakukannya pembayaran QRIS itu yang ini itu adalah termasuk jasa ini juga jasa transaksi digital tadi itu adalah yang disebut dengan MDR, Merchant Discount Rate. Nah ini itu jadi sebenarnya provider itu menyediakan aplikasi ini kemudian nanti ada mekanisme lah antara provider dengan merchantnya, nanti merchantnya yang bayar PPN-nya. Berapa jasanya? Bisa jadi 1.000, bisa jadi persentase, bisa jadi 0,1 dari transaksi, bisa jadi 0,2 dan itu sebenarnya merchantnya yang bertanggung jawab.
gitu dengan provider. Kita mau bayar ya sama-sama aja. Kalau soal misalnya Bu kok harga aquanya salah lagi, air mineralnya kok 6.000 di itu di GBK, padahal di toko yang merek tertentu di toko sebelah cuma 3.500, ya itu mah masalah margin aja. Coba kita beli di bioskop, yang di GBK 6.000 di bioskop berapa? 20.000. Pakai cruise sama 20.000, bayar cash berapa? Sama 20.000. Atau makan di fancy restoran yang paling gede itu air mineralnya berapa? 30.000. Padahal di luar nggak segitu. Nah itu masalah margin lama aja, masalah tempat gitu ya. Tapi itu nggak usah dikutip lah. Yang ingin saya katakan adalah bertransaksi dengan kris maupun dengan uang cash itu sama. Nggak ada, dan itu waduh nanti tahun depan dikenain 12%. Nggak akan gitu maksud saya. Jadi akan tetap sama-sama aja gitu ya teman-teman ya. Ini yang saya ingin memberikan klarifikasi itu. Jadi beli gorengan pakai kris maupun pakai cash akan sama harganya gitu. Kalaupun nanti misalnya naik 12% di tahun depan, naik 1% dari 11% ke 12%, berubah nggak Bu? Paling ya yang nggak akan berubah sih menurut saya ya. Harga air mineral di GBK ya pasti tetap 6.000 aja. Karena itu pun marginnya kan udah banyak juga sebenarnya kan kalau di toko sebelah kan cuma 3.500 kalau nggak salah. Nah tapi itu yang belakang nggak usah dikutip lah ya, itu mah cara mereka cari margin nggak usah dikutip. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah jadi ada salah pemahaman yang dikatakan wah nanti naik 12%, bukan, naiknya PPN itu 1%. Jadi tanggal 1 April 2022 naik 1%, sekarang tanggal 1 Januari 2025 naik lagi 1%. Itu masalah pentahapan aja. Udah cuman itu doang yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin tadi sekali lagi supaya teman-teman punya pemahaman, tidak ada keraguan ya terkait transaksi elektronik ini. Jadi yang dikenakan itu adalah atas jasanya, bukan transaksinya. QRIS bayar pakai QRIS sama kontan sama. Nah kalau e-money dengan e-wallet ketika ngisinya aja yang bayar 1.500 di jasanya, dan sekarang kalau kita tetap bayar 1.500 berarti dalam 1.500 itu sudah ada unsur PPN-nya yang kita tidak tahu itu antara provider, berapa jumlahnya tidak tahu, itu dalam hal ini provider antara provider dengan ini ya, dengan penggunanya. Nah sedangkan kita pengguna itu dalam hal ini perusahaan provider dengan perusahaan e-money-nya. Jadi kalau misalnya e-money-nya apa? E-money kan macam-macam. Nih kalau boleh saya sebut merek tapi nggak usah ditulis juga ya. Misalnya e-money Bank Mandiri kan, Bank Mandiri e-money udah disebut ya. e-money Bank Mandiri. Kalau BRI Breeze kalau nggak salah. Terus kalau BNI Tap Cash. Nah, jadi yang berurusan itu nanti penyedia aplikasinya dengan Bank Mandiri, dengan dengan BNI, dengan BRI gitu. Nah, itu mereka yang PPN-nya berapa sih jasanya, berapa PPN-nya itu gitu. Nah, sekarang kita sebagai user ya udah uang kita bayar jasanya karena memang ya iyalah kan kita pakai jasa itu kan 1.500 kalau Tap Cash-nya gitu. Tapi pas itu dipakai kita ngetap kan sudah tidak ada transaksi lagi. Nggak ada PPN lagi. Nggak ada, oh iya benar Sarah. Tidak ada PPN, sorry. Nah ini ilustrasinya tadi kalau pakai kris